Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Recurrent Neural Network atau RNN pada penerapan manualnya dan library Python-nya. Baik, yang pertama pengertian RNN. Nah, RNN adalah salah satu metode deep learning yang dirancang untuk memproses data sekuensial atau data yang memiliki urutan. Nah, RNN ini memiliki kemampuan mengingat informasi sebelumnya melalui hidden state atau memori, sehingga setiap data yang diproses dipengaruhi oleh data sebelumnya. Nah, contoh penggunaan RNN itu yang pertama ada prediksi cuaca, kemudian pengenalan suara atau speech recognition, kemudian penerjemahan bahasa, kemudian analisis sentimen, kemudian prediksi time series. Baik, yang selanjutnya itu mengapa MNIST bisa menggunakan RNN. Nah, sebenarnya dataset MNIST itu merupakan dataset gambar, bukan data sekuensial. Nah, ukuran gambar yang dimiliki itu adalah 28x28 pixel. Namun, gambar dapat diperlakukan sebagai 28 baris atau rows. Setiap barisnya itu terdiri dari 28 pixel, sehingga bentuk data 28,28 dapat dianggap sebagai sequence di mana time step-nya itu sama dengan 28 dan feature-nya itu 28. Artinya, setiap baris pixel dibaca secara berurutan oleh RNN. Nah, arsitektur RNN pada MNIST. Nah, yang pertama dalam bentuk inputannya ada 28x28, kemudian arsitekturnya itu ada inputan 28,28, kemudian menuju simple RNN yang berjumlah 128, kemudian dense itu ada 10 dan softmax. Nah, di mana input ini terdiri dari 28 time step dan setiap time step ini memiliki 28 fitur. Nah, hidden layer-nya menggunakan 128 neuron dan outputnya itu terdiri dari 10 kelas digit dari 0 sampai 9. RNN ini manual ini adalah implementasi RNN pada tanpa menggunakan TensorFlow atau keras. Nah, semua proses ini dihitung sendiri meliputi forward propagation, kemudian back propagation, trough time atau BPTT, kemudian loss function, kemudian update wake. Nah, biasanya diimplementasikan menggunakan NumPy, kemudian Matplotlib, kemudian tujuan utamanya itu adalah memahami cara kerja RNN secara mendalam, kemudian memahami proses pembelajaran data sekuensial. Nah, baik, yang selanjutnya mungkin itu saja untuk penjelasan secara materinya. Kita beralih ke kodenya. Nah, oke, baik. Di sini ada RN manual di mana pada tahap pertama saya mengimport library yang dibutuhkan. Di sini NumPy digunakan untuk perhitungan matriks dan operasi matematika. Nah, Matplotlib di sini digunakan untuk memvisualisasi gambar dan grafik hasil training. Sedangkan dataset MNIST ini ditampilkan nanti diambil dari TensorFlow dan akan digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian. Nah, kemudian selanjutnya saya membuat dataset MNIST yang berisi gambar angka tulisan tangan dari angka 0 sampai 9. Nah, seperti biasa dataset ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Nah, setiap gambar ini memiliki ukuran 28x28 pixel. Nah, kemudian pada tahap ini saya menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset MNIST. Kemudian tujuannya ini adalah memastikan data berhasil dimuat dan melihat bentuk data yang akan dipelajari oleh model. Baik, maaf. Lanjutkan. Selanjutnya ini nilai pixel awal berada pada rentang 0 sampai 0,255 agar proses training lebih stabil. Seluruh pixel dinormalisasi menjadi rentang 0 sampai 1 dengan cara membagi setiap pixel dengan angka 255. Kemudian selanjutnya itu karena output terdiri dari 10 kelas, maka label diubah menjadi one shot encoding. Nah, contohnya di sini angka 3 akan berubah menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, seterusnya.
Nah, angka 1 menunjukkan kelas yang benar, sedangkan posisi lainnya bernilai 0. Kemudian selanjutnya ini, pada implementasi manual, saya hanya menggunakan sebagian data, yaitu 10.000 data training. Tujuannya itu adalah mengurangi waktu komputasi karena perhitungan RNN ini melakukan secara manual tanpa bantuan framework deep learning. Nah, selanjutnya itu, saya melakukan inisiasi parameter jaringan di mana arsitekturnya itu ada 28 inputan, kemudian hidden state dan 10 output. Nah, karena setiap gambar berukuran 28x28 pixel, maka pada RNN gambar diperlakukan sebagai sebuah sequence. Nah, setiap baris pixel dianggap sebagai satu time step. Jadi konsep sequence ini adalah baris 1 itu adalah hidden 1 dan baris 2-nya itu adalah hidden 2, sedangkan baris 3 itu adalah hidden 3. Nah, baris 28 menuju hidden 28. Artinya RNN ini membaca gambar satu baris demi satu baris dan menyimpan informasinya sebelum dalam hidden state. Nah, kemudian selanjutnya itu setelah seluruh sequence diproses, output terakhir dimasukkan ke fungsi softmax, di mana softmax nanti mengubah output menjadi probabilitas untuk 10 kelas angka. Nah, contohnya itu 0.01, 0.02, 0.75, 0.01 dan seterusnya. Probabilitas terbesar menjadi hasil prediksi model. Kemudian selanjutnya itu setelah mendapatkan prediksi, langkah berikutnya adalah menghitung loss menggunakan cross entropy, di mana rumusnya itu L sama dengan min sigma Y log Y action. Nah, loss mengukur seberapa jauh prediksi model dari label sebenarnya. Semakin kecil nilai loss, berarti model semakin baik. Nah, kemudian selain loss, saya juga menghitung akurasinya, di mana rumusnya itu akurasi sama dengan prediksi benar per total data. Nah, akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar. Nah, selanjutnya itu tahap berikutnya adalah forward propagation, di mana alurnya itu baris 1 yaitu hidden state 1 menuju baris 2 hidden state 2, kemudian baris 3-nya itu hidden state 3, kemudian baris 28-nya itu hidden state 28 menuju softmax dan menghasilkan hasil prediksi. Nah, perbedaan utama RNN dengan neural network biasa adalah RNN memiliki memori yang disebut hidden state, di mana rumusnya itu HT sama dengan F dalam kurung WXHXT plus WHHHT min 1 plus BH. Artinya XT di sini adalah inputan saat ini, kemudian HT min 1 ini informasi sebelumnya, dan HT ini adalah hidden state baru. Jadi setiap time step ini tidak hanya melihat input saat ini, tetapi juga mengingat informasi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menuju backward. Nah, setelah memperoleh loss, dilakukan back propagation, through time, dan BPTT, dimana alurnya itu loss, kemudian menuju time step 28, kemudian time step 27, dan seterusnya sampai time step 1. Berbeda dengan neural biasa yang melakukan back propagation antar layar, pada RNN itu proses back propagation dilakukan antar waktu atau time step. Nah, gradien dihitung dari langkah terakhir kemudian disebarkan kembali ke langkah sebelumnya. Nah, kemudian di sini model kemudian dilatih selama 20 epoch. Nah, pada setiap epoch ini akan dilakukan forward propagation, kemudian menghitung nilai loss, kemudian hitung akurasi, BPTT, hingga update wake. Nah, proses ini diulang sampai loss semakin kecil dan akurasinya semakin meningkat. Nah, selanjutnya itu grafik ini menunjukkan perubahan loss selama training. Semakin turun nilai loss berarti kesalahan model semakin kecil. Nah, selanjutnya itu grafik ini menunjukkan perubahan akurasi, di mana semakin tinggi akurasi berarti kemampuan model dalam mengenali angka semakin baik. Nah, selanjutnya itu setelah training selesai, model diuji menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Nah, ini nilainya. Kemudian setelah itu pada tahap terakhir saya mengambil satu gambar dari data testing. Itu gambar tersebut diprediksi menggunakan model RNN dan hasil prediksi itu dibandingkan dengan label aslinya. Nah, untuk kesimpulan RNN manual ini, gambar diproses sebagai sequence sebanyak 28 time step, kemudian setiap time step ini menyimpan informasi ke hidden state sehingga RNN dapat mengingat pola sebelumnya sebelum menghasilkan prediksi akhir. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke RNN library, di mana seperti biasa saya mengimport library NumPy, Matplotlib, TensorFlow, Sequential, dan Simple RNN. Nah, Simple RNN ini digunakan untuk membangun recurrent neural network menggunakan library TensorFlow. Nah, selanjutnya itu dataset minis dimuat, dibagi menjadi data training serta data testing. Nah, kemudian selanjutnya itu pada tahap ini ditampilkan beberapa contoh gambar angka tulisan dengan tulisan tangan dari dataset minis, MNIST. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan normalisasi, di mana nilai piksel dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 agar training menjadi lebih stabil. Nah, setelahnya itu ada bentuk data training, di mana di sini ada 6000, 28 dan 28, di mana ada 60.000 gambar, 20 time step, dan setiap time step ini memiliki 8 fitur. Bentuk ini sudah sesuai dengan kebutuhan RNN sehingga tidak perlu dilakukan reshape tambahan. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur di mana inputan 28x28, kemudian simple RNN, kemudian menuju advanced, kemudian softmax. Nah, simple RNN membaca gambar secara berurutan dari baris 1, kemudian menuju baris 2, sampai seterusnya hingga akhirnya baris 28. Setiap langkah akan memperbarui hidden state dan menyimpan informasi dari langkah sebelumnya. Nah, output hidden state ini terakhir dimasukkan ke dense layer untuk proses klasifikasi. Nah, softmax-nya sendiri menghasilkan probabilitas untuk 10 kelas angka. Kemudian selanjutnya itu ada model summary, di mana ini menunjukkan struktur layar dan jumlah parameter yang dipelajari selama training. Nah, selanjutnya itu optimized Adam digunakan untuk memperbarui bobot secara otomatis. Nah, loss yang digunakan adalah sparse categorical cross entropy karena terdapat 10 kelas output. Nah, akurasi digunakan untuk mengukur presentasi prediksi yang benar. Kemudian pada tahap training, model dilakukan forward propagation, menghitung loss, melakukan back propagation, trough time secara otomatis, lalu memperbarui bobot. Nah, di sini kita sudah melakukan training sebanyak 10 epoch. Kemudian selanjutnya itu ada grafik akurasi. Nah, seperti biasa, grafik ini menunjukkan peningkatan akurasi selama training. Nah, kemudian selanjutnya itu ada grafik loss, di mana grafik ini menunjukkan penurunan loss selama training. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi data testing, di mana setelah training selesai, model dievaluasi menggunakan data testing untuk mengukur kemampuan model terhadap data baru. Nah, kemudian kita coba untuk memprediksi beberapa gambar, di mana pada tahap terakhir ini ditampilkan beberapa gambar beserta hasil prediksinya. Jika prediksi sama dengan label sebenarnya, berarti model berhasil mengenali angka tulisan tangan dengan benar. Nah, perbedaan utama RNN dengan neural network dan CNN adalah RNN memiliki memori berupa hidden state karena mampu mengingat informasi sebelumnya. Nah, RNN ini sangat cocok digunakan untuk data berurutan atau sequential, data seperti teks, suara, time series, dan dapat pula diterapkan pada gambar dengan memperlakukan setiap baris piksel sebagai sequence. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.